Yeah. Ku padukan film lewat kata-kata, tak usah lama-lama. Siapkan mata, telinga dan cemilan kalian semua. Bersama Supermove yang akan menemani. Dan sudah tidak sabar, mari kita nobar. Ya 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 ya. Di awal cerita memperlihatkan seorang pria berwajah rusak keluar dari lift meninggalkan 3 jasad polisi yang sudah tergeletak di dalamnya. Pria tersebut adalah Ken, seorang narapidana aktif yang berusaha lepas dari borgol petugas yang mengawalnya saat itu dan kemudian kabur. Lalu Ken mendatangi sebuah bar pribadi dan berhasil melumpuhkan 2 benguk palang pintu yang mencoba menghadangnya masuk. Mencoba sambil menikmati segelas bir, Ken mengamati sekitar kalau target incarannya sedang ada di sana. Targetnya adalah Lincoln, sang pemilik bar pimpinan geng Orai Kadut yang sekaligus kakak kandung dari si Ken itu sendiri. Tetapi di sana hanya nampak beberapa orang saja, di mana mereka sedang memperbincangkan peristiwa tadi malam saat satu nama anggota lainnya tewas oleh seorang pria gila. There's blood everywhere. I couldn't find his fucking hand. No, just gone, vanished. Namun, mereka cukup kaget karena Ken ternyata mengetahui perihal kejadian tersebut. Bahkan, dia menceritakan dengan sangat detail saat si korban dibacok tangannya sampai buntung. Suasana di dalam bar perlahan tegang karena mereka mulai berfirasat kalau si Ken ini adalah pria yang mereka gunjingkan tadi. Dipertegas lagi dengan munculnya 2 penjaga pintu yang tiba-tiba menyerang balik Ken. Sekalipun itu tak berarti apa-apa, yang ada justru Ken mengancam akan menyekap mereka semua hingga target incarannya datang. Where is he? Tak berselang lama, salah seorang pentolan geng bernama Hyde pun masuk bar tanpa sedikit pun menduga jika akan bernasib sama seperti mereka. Sebagai tokoh yang paling senior, Hyde tentunya sangat mengenali Ken yang mana sebelum dijebloskan ke penjara dulu, Ken pernah berkiprah bersamanya sebagai gangster Orai Kadut ini. Bedanya sekarang, sosok Ken nampak sangat brutal dan tak takut membasmi siapapun yang mencoba menentangnya. A few years ago, cocked it up. Went down for 5 years. 7 years now. Is that where they redecorated your face? Bahkan terkait pembunuhan tadi malam, Ken meyakinkan mereka dengan penuh percaya diri sambil menyerahkan potongan tangan bertato sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah memangkasnya dan membunuh pemiliknya. Open it. Jesus fucking Christ! Alhasil dengan segala bukti tersebut, raut ketakutan nampak jelas di setiap wajah mereka. Namun, semua itu belum cukup bagi Ken jika belum tuntas membalaskan semua dendamnya. Dan satu-satunya cara yaitu dengan memanfaatkan peran Head agar Lincoln segera datang menemuinya di sana. I'm gonna take pleasure cracking your fucking skull open. Di sisi lain, penyebab utama atas perubahan mental dan fisik Ken sekarang ini tak lain akibat ulah saudaranya sendiri yaitu Lincoln termasuk Head. Cerita itu terjadi sekitar 7 tahun silam, tepatnya pada masa karirnya sebagai petarung MMA sedang menanjak. Sedangkan Lincoln yang menjadikan momen tersebut sebagai ajang perjudian yang akhirnya mengalami kerugian telak sebab Ken tak pernah mau mengalah dalam setiap pertarungannya. Itulah alasan Lincoln menolak memberikan pinjaman uang kecuali ia harus mengikuti perintah untuk menjamret tas milik seorang wanita dan harus menyetorkan uangnya hari itu juga. Everything you need to know. And trust me, it's a piece of piss. Not even you could fuck it up. Sangat terpaksa, Ken pun melakukan hal itu demi mendapatkan pinjaman uang dari kakaknya tersebut. Meskipun akibat selanjutnya, Ken dijerat pasal berlapis dan harus mendekam dalam penjara paling mengerikan di Inggris. I didn't have a criminal record. I never had that mindset. You know, I couldn't even throw a fucking boxing match. Sejak hari pertama berada di dalam penjara yang dijuluki penghancur daging itu, entah kenapa Ken tiba-tiba jadi incaran penyiksaan dari para napi lainnya. Pukulan, tusukan, bahkan rahang giginya singkeng dan rontok akibat dijedukeun pada tangga baja. Beruntung, Ken pulih dalam waktu relatif cepat, sehingga dia dapat menemui ibunya di ruang besuk dan melihat kondisi seperti itu, sang ibu hanya bisa memotivasi Ken untuk tetap tegar apalagi posisi si Lincoln yang sama sekali tak memperdulikan nasib adiknya ini.
I don't know what to say, to do. Hari berganti, hari ujian bagi Ken malah semakin menjadi alih-alih mendapatkan perlindungan, Ken justru dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatan yang jelas bukan salahnya. Akibatnya, dia ditambah masa tahanan 1 tahun. Maka berawal dari kejadian itu, Ken tak memperdulikan lagi apa itu hukuman, karena hukuman hanya mempermainkan orang-orang yang berkepentingan saja, dan yang terpenting baginya saat ini adalah membekali diri dengan kekuatan untuk melibas siapa saja yang hendak membunuhnya. Hingga berbulan-bulan lamanya, Ken terus menempa diri hingga menjadi sosok brutal seperti sekarang ini. Dan hal itu terbukti saat pertarungan kembali berlangsung di lorong jahanam tersebut, di mana kala itu Ken benar-benar mampu menerima rasa sakitnya dan mengkonversinya menjadi sebuah kekuatan yang hakiki. Tetapi sayangnya di akhir perkelahian tersebut, Ken mendapatkan informasi pahit di mana mereka melakukan semua itu demi 20.000 pound sterling atas perintah dari Lincoln kakaknya sendiri. Talking about 20 grand. Hey, what are you talking about? 20 grand? Where? Train was hooking us up, yeah? I think your brother's bankrolling it. Itulah sebenarnya penyebab kenapa Ken saat ini begitu dendam kepada Lincoln dan Head, karena setidaknya Head tahu jika Lincoln selama ini membayar orang-orang penjara untuk membunuhnya. Namun semakin lama di penjara, semakin banyak orang yang berusaha menyerangnya. Maka semakin bertambah pula kekuatan Ken untuk tetap bertahan hidup di sana. Hingga saat seorang napi menyiram wajahnya dengan cairan napalm, terbukti dia masih hidup meskipun lagi-lagi ujungnya dia harus mendekam 2 tahun lebih lama di sana ditambah 6 bulan kurungan isolasi. Dan selama itu, kehidupannya di sana terus berputar antara berlatih dan berkelahi begitu saja terus-menerus. Karena itu merupakan bagian dari cara dia memperkuat dirinya. 3 tahun kemudian, Ken kembali dibesuk ibunya. Dia berpikir mungkin inilah saatnya untuk memberitahu sang ibu tentang perlakuan Lincoln terhadap dirinya. Akan tetapi, rencana itu tidak jadi Ken lakukan, mengingat ibunya tengah mengidap kanker. Dan dia sama sekali tak ingin menambah beban pikiran ibunya sendiri. It's the weight off my shoulders, Yeah. We're all fighters in this family, aren't we? Look at you. Yeah, we're fighters. Hingga suatu saat, Ken mendapatkan kabar bahwa ibunya dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun anehnya, pihak lapas hanya memberi waktu 5 jam saja, waktu yang terlalu singkat untuk sampai di sana. Alhasil saat ditemuinya, nyawa sang ibu pun sudah tiada. Pukulan pahit inilah yang kemudian menyulut amarah Ken terus berkobar. Persetan dengan hukuman penjara, Ken pun memilih berontak dengan membasmi 30 petugas yang sedari tadi mengawalnya. Tujuannya hanya satu, yakni ingin segera menghabisi Lincoln, orang yang telah membuat kehilangan sosok terpenting dalam hidupnya. Can't let you go. Di sisi lain, Head sangat mengagumi perjuangan Ken hingga bisa sampai di bar ini. Namun disadari pula bahwa saat ini dia bersama anggotanya sedang disekap dalam rumah mereka sendiri. Selain itu, Ken tak memberikan mereka pergi seenaknya, bahkan untuk kencing sekalipun mereka tidak diberi kesempatan. I need a piss as well. Go in one of them bottles then. Nah, I need a shit. Piss in one of the bottles and you can shit your pants. Stop embarrassing yourself! Namun lama-lama, Head gusar dengan kondisi seperti ini, bahkan sempat menentang Ken agar segera melakukan rencana konyolnya tersebut. Tak disangka kalau Ken menuruti itu karena ternyata dia tahu lebih detail sejauh mana keterlibatan Head dalam kejahatan bersama Lincoln. Intinya, apa yang dulu Head dan Lincoln pertahankan pada Ken soal pencurian terhadap wanita itu adalah bagian dari strategi Ken terjebak dalam lingkaran kejahatan mereka. Bahkan hingga terbuang jauh di dalam penjara, dan semua informasi ini Ken dapatkan dari O'Hara saat berada di ruang interogasi. Your brother. He does this. Hyde. Does this. And you fucking do it too. The fuck I do?
But no. Dan pada saatnya tiba, Lincoln datang bersama anak buahnya yang sangat terkejut melihat situasi di dalam barnya yang tak ubah layaknya sebuah gudang penyekapan. Sambil menodongkan pistol ke kepala Head, Ken memaksa semua yang baru saja datang agar melucuti semua barang bawaan mereka. Mulai dari ponsel, dompet, dan celana, sebelum kemudian diseret menuju kroco-kroco lainnya di belakang. Sejauh ini, Ken berhasil menguasai arena di dalam bar, sehingga penjahat sekelas Lincoln pun dibuat melohok. Ditambah, sangarnya ucapan Ken yang bukan sekedar intimidasi belaka, menjadikan posisi Lincoln semakin tak berkutik lagi. 7 years since I've had a pint. I'm playing catch up. Setelah mengetahui beberapa anggotanya tewas oleh Ken, Lincoln naik pitam dan mulai ngomong keras, akan tetapi Ken yang tak membiarkan itu lantas mencecer balik Lincoln dengan membeberkan bukti-bukti kejahatannya selama ini. When you put a £20,000 price tag on my head in a prison full of rapists and killers who'd fucking strangle you for a pack of cigarettes, you did! What do you fucking expect when you start fucking grassing? Seperti sudah tidak ada lagi rasa kasihan Ken terhadap kakaknya ini, sebab menurutnya dia sudah kelewatan batas dengan banyak korban meninggal, bahkan ratusan orang terlindas akibat praktik bisnis haramnya. I was inside because of you. You was the one who went and got fucking nicked. Dan ketika Head sempat-sempatnya mengelak, tanpa ragu Ken langsung menembak kepalanya di hadapan Lincoln dan para anggotanya. Sontak, hal ini membuat Lincoln benar-benar marah dan mengancam akan membunuh si Ken. I'm seriously gonna fuck you up like you can't believe. You've really fucked it up now, this time. Namun di sisi lain, tanpa Lincoln ketahui sebelumnya, ternyata Ken telah bekerja sama dengan seorang akuntan kepercayaannya dalam rangka memblokir semua aset uang miliknya. Sedangkan sisa uang di rekening saat ini, pastinya tak mungkin Lincoln membayar orang untuk membunuh Ken. Diam-diam, rupanya Ken telah mempersiapkan segala aspeknya untuk membuat posisi Lincoln semakin terpojok. Berkali-kali Lincoln coba mengancam Ken, sesering itu juga dia dengar cadas dan ujung-ujungnya sekakmat. Namun dengan tegasnya mengatakan bahwa tujuan dari semua itu adalah untuk membalas dendam atas perbuatannya yang telah membuatnya ripuh dalam penjara. They can all leave if they want. It's only really you that isn't going anywhere. What'd you say, lads? Dan lalu ia juga mengatakan bahwa tujuan dari semua permulaan itu adalah balas dendam. You're gonna die in here tonight, gang. 2 barrels. There's 10 of us. I only need one to blow your fucking head apart. Diawali dengan pukulan botol si pelayan bar, maka perkelahian pun tak terelakkan lagi. Skill petarung bawaan sejak lahir kemudian ditempatkan latihan keras selama beberapa tahun penjara, akhirnya pecah malam ini pada arena balas dendam tersebut. Dan tak heran jika dia benar-benar mengungguli semangat patriotik anggota geng Orai Kadut ini, serta mampu menumbangkan mereka satu persatu. Dan setelah berjibaku dalam alotnya perkelahian berdarah, Ken sempat meredakan gejolak emosinya dengan seteguk bir, dan sejauh ini dia cukup merasa puas dengan progres balas dendamnya yang pastinya akan menjadikan Lincoln lumpuh dalam segala hal. Is this what you wanted? Not all I wanted, no. You're done. It's over for you. I've cost you everything. Di sisi lain, ternyata Lincoln tidak ditakdirkan untuk mengalah, bahkan nampaknya dia sudah lama bersiap dengan sepucuk pistolnya. Terbesit keyakinan dalam hatinya bahwa dia akan mengakhiri riwayat Ken malam ini melalui tangannya sendiri. Namun ternyata pistol itu tidak ada pelornya dan mau tak mau dia harus menukarnya dengan sebilah pisau. Dengan ini, maka keberuntungan pun berpindah kepada Ken, di mana dia terlalu kuat soal gaya berkelahi seperti ini. Dan fakta pun berkata bahwa perjalanan karir seorang Lincoln berakhir malam ini secara mengenaskan. I think I'll call it a night then, Bess. Sorry about the mess. Di segmen paling akhir sekali, nampaknya Ken tersenyum lega sembari merasakan kebahagiaan mereka yang telah dikembalikan hak atas asetnya. Amat ending yang cukup memboykakan.